Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Ren bertarung melawan Delisastar sang putra keempat Inosanjiro. Namun meskipun Ren sudah berhasil memberikan serangan telak kepada Deli, pada kenyataannya serangan Ren itu tidak berdampak sama sekali terhadap Deli karena dia juga memiliki kemampuan regenerasi. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Ren melancarkan serangannya kepada Deli menggunakan beberapa pedang pertisannya. Namun dengan mudah, di sini Deli pun masih dapat menghancurkan sebagian pedang Ren itu, walau hanya memakai satu tombak saja. Bahkan meskipun saat itu Ren juga terus melancarkan serangan partisannya kepada Deli, pada kenyataannya, Deli tetap saja masih bisa menghancurkan semua pedang itu dalam satu serangannya hingga mengenai tubuh Ren. Sampai di sini harusnya Deli sudah berhasil memberikan luka yang cukup fatal kepada Ren. Tapi karena Ren masih tidak mau menyerah untuk menghadapi Deli, di saat itu juga Ren pun langsung saja menggunakan mantra Patisan Surut untuk memanggil pedang besar yang melayang di udara dan segera mengendarainya ke arah Deli dengan kecepatan tinggi. Namun sesaat sebelum ujung pedang itu hampir mengenai Deli, sialnya di sini lagi-lagi Deli pun masih dapat menghindari serangan Ren itu dengan mudah. Bahkan dia juga langsung menusukkan dua tombaknya ke bahu kiri dan kanan Ren. Melihat kejadian itu, sontak Finn pun jadi merasa sangat khawatir dengan kondisi Ren saat ini. Tapi meskipun Finn sudah menawarkan dirinya untuk membantu Ren menghadapi Deli, sampai sekarang Ren masih saja tidak mau melibatkan Finn karena Finn hanya akan jadi beban untuknya. Di sini kita pun dapat melihat Ren yang sekali lagi melancarkan serangannya kepada Deli menggunakan beberapa pedang yang muncul dengan kecepatan tinggi. Namun karena di lain sisi Deli juga segera memanggil beberapa tombaknya untuk menghadapi serangan itu, pada akhirnya Ren pun harus menerima kekalahannya kembali karena serangan Deli itu masih saja dapat menghancurkan pedang petisannya, tidak peduli walaupun Ren lah yang lebih dulu menyerangnya. Deli yang saat itu melihat Ren sudah terluka parah dan kesulitan untuk bangkit. Dengan sombongnya dia pun kemudian mengatakan kepada Ren, bisa tidak jangan kalah terus. Lihat ini, ada kabar buruk untukmu. Kami semua memberikan jantung kami pada ayah, jadi dia membuatkan kami jantung iblis ini untuk menggantikannya. Ini merubah kekuatan sihir menjadi energi yang terus memulihkan kami. Jadi kami tidak bisa mati kecuali kekuatan sihir kami habis. Ditambah lagi berkat sedikit menyuntikkan darah ayah ke dalam tubuh kami, tentu saja kami juga tidak akan pernah kehabisan sihir. Dan itu artinya saat ini kau sedang melawan bos yang overpower, bro. Mendengar hal itu, sontak Finn pun jadi menganggap kalau kemampuan Deli itu telah membuat pertarungan ini jadi tidak adil. Hingga setelah dia tahu ternyata inilah alasan kenapa para visioner lain tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Finn pun sekali lagi mencoba membujuk Ren dengan mengajaknya untuk mundur. Karena jika yang dikatakan oleh Deli itu memang benar, maka sudah pasti Deli tidak bisa dikalahkan saat ini. Namun karena di sisi Ren sendiri tidak peduli mau lawannya itu tidak terkalahkan atau tidak, sembari dirinya yang terus membayangkan kenangan masa kecilnya yang sudah bersama Finn karena kehilangan orang tua mereka. Saat itu Ren pun tetap memaksakan dirinya untuk bangkit kembali dan langsung mengadu seranganlah partisannya dengan Lord Ascalon Daily. Tapi karena partisan Ren itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan tombak Deli, pada akhirnya Ren pun harus terkena serangan telak dari Deli sekali lagi, hingga membuat lukanya jadi semakin bertambah parah. Sejak Ren dan Vi jadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal, Ren selalu saja berusaha untuk merawat dan melindungi Vi sebagai seorang kakak yang baik. Hingga ketika hidup mereka telah jadi berantakan dan harus jadi gelandangan karena tidak punya tempat tinggal, pada akhirnya Ren pun memutuskan untuk menjadi pecahan suci demi menciptakan dunia di mana anak yatim piatu diperlakukan dengan adil. Jadi tidak peduli mau mereka itu punya orang tua atau tidak, mau mereka punya makanan atau tidak, mau mereka normal atau tidak, dan bahkan jika dia akan mendapat hujatan besar dari masyarakat karena tujuannya yang ingin menjadi pecahan suci, bagi Ren semua itu tidak penting, asalkan dia bisa membuat Finn hidup dengan baik dan nyaman, tanpa harus merasakan penderitaan lagi. Di sini kita pun dapat melihat Ren yang memanggil kekuatan Ares Dewa Perang dari dalam tongkatnya untuk melawan Deli dengan seluruh energinya yang masih tersisa. Namun karena di lain sisi Deli ini juga ikut memanggil kekuatan Athena Dewa Pertempuran untuk menghadapi Ren. Sialnya di sini, Ren sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan Dewa Ares saat Deli lebih dulu menebaskan tombaknya. Bahkan saking kuatnya daya serang dari tebasan tombak Deli barusan, tidak hanya seluruh bangunan yang ada di sana yang jadi terpotong-potong, tapi tubuh Ren juga jadi tercabik-cabik karena tongkat Dewa Ares tidak sanggup menahan serangan Deli itu. Deli cukup terkesan melihat Ren yang masih belum mati karena dia masih sempat melindungi tubuhnya dengan sihir untuk mencegah luka yang fatal. Namun berhubung menurutnya Ren pasti tidak mungkin punya kekuatan lagi untuk melindungi dirinya.
Di saat itu juga, Deli pun langsung saja melancarkan serangan terakhirnya kepada Ren dengan tombak berukuran besar, sembari mengucapkan selamat tinggal atau macam itulah. Hingga setelah serangan tombak itu berhasil menghantam tubuh Ren dengan sangat kuat, dan Deli juga yakin bahwa Ren telah mati. Dengan sombongnya Deli pun kemudian berkata, "Ini rekorku nomor 301. Tombakku itu terlalu enak untuk membunuh orang. Apa aku terlalu keras tadi ya?" Namun tepat setelah Deli baru saja mengatakan hal itu, sontak dia pun malah langsung dikejutkan dengan Ren yang ternyata masih mampu untuk bangkit, sembari mengatakan, "Kau ini memang terlalu banyak bicara. Pertarunganmu dan aku masih belum selesai." Lalu ketika Ren mendengar Deli, ia mengatakan ucapan Ren itu terlalu garing dan dia lebih baik tidur saja lagi. Seketika Ren pun kembali teringat dengan ucapan kepala sekolah yang pernah bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar sudah bertekad untuk menjalani hidup sebagai Pisauner Suci, karena jalan menuju Pisauner Suci itu tidak mudah. Lalu dengan tekadnya yang kuat, Ren pun kemudian kembali berkata kepada Deli, "Aku tidak bercanda sepertimu, tapi aku selalu menepati kata-kataku, dan aku akan membunuhmu." Mendengar ucapan Ren tersebut, sontak Finn pun jadi menyadari sesuatu, bahwa apa yang dia pikirkan tentang Ren selama ini ternyata salah. Sejak lama Finn selalu menganggap kalau kakaknya itu adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tapi karena Ren dianugerahi dengan bakat tidak seperti Finn, tentu saja Finn pun jadi merasa tidak berguna hingga membuat kakaknya terlihat buruk. Finn yakin mungkin itulah alasan kenapa Ren mulai menjauhinya. Dan dia juga yakin dan pasti merasa malu punya adik sepertinya. Namun setelah Finn melihat Rennya berjuang mati-matian untuk menghadapi Deli dan tidak ingin Finn terluka seperti dirinya, akhirnya Finn pun jadi sadar ternyata selama ini Ren juga memiliki alasannya sendiri kenapa dia harus menjauhi Finn. Lalu kembali lagi ke pertarungan yang terjadi saat ini. Deli yang melihat Ren susah payah untuk berdiri dan darahnya juga terus bercucuran. Di sini dia pun kembali mengajak Ren dengan mengatakan, "Kau ini sudah kepepet ya bro. Kasihan sekali melihat kau susah payah begitu. Tapi terakhir macam kau ini memang lucu." Kemudian ketika Deli mendengar Rennya bertanya apakah Deli itu tidak pernah kesulitan dalam hal apapun, saat itu Deli pun juga langsung menjawabnya dengan berkata, "Tentu saja nggak pernah, karena aku nggak keren seperti kau." "Kasihan bro." Bentar, aku tadi sudah ngomong gitu. Dan tadi kau bilang apa? Aku akan bunuhmu, gitu kan? Tapi sayangnya kau tidak bisa, karena kau ini pecundang sejati. Setelah mengatakan itu, Deli pun langsung saja melancarkan serangan tombaknya kepada Ren untuk membuktikan kalau ucapannya itu memang benar. Namun meskipun sesaat Ren masih bisa mematahkan 3 tombak Deli itu dengan menggunakan tongkat trisulanya, tanpa diduga oleh Ren, tiba-tiba saja muncul lagi 1 tombak lainnya dari arah samping Ren, hingga membuatnya tidak bisa menghindari serangan itu lagi, dan Ren juga harus terlempar ke sisi Finn dengan keadaannya yang semakin tambah parah. Sampai di sini Ren sebenarnya telah menyadari kalau Deli itu jauh lebih unggul darinya. Terlebih lagi karena dia memiliki kemampuan regenerasi. Maka itu artinya dia selalu bertarung di kondisi terbaik dan dengan tenaga cadangan pula. Tapi walaupun saat itu Finn sekali lagi mencoba membujuk Ren agar dia dibiarkan ikut bertarung dengannya, Ren masih saja keras kepala dan menyuruh Finn untuk diam karena dia tidak ingin mengulangi kata-katanya. Mendengar hal itu, sontak Finn pun jadi merasa sangat kesal dan langsung meneriaki Ren dengan mengatakan, "Dasar kau keras kepala, dasar bodoh dan idiot. Apa gunanya mau pamer kalau kau hanya akan mati? Ini bukan waktunya untuk keras kepala." Namun tidak peduli meskipun Finn ini sudah memarahinya dengan berkata seperti itu. Sampai saat ini Ren masih saja menyuruh Finn untuk diam, sembari mengatakan lagi pula, "Kenapa kau mengikutiku? Ini bukan tempat untuk dirimu. Kau harusnya hidup normal dengan keluarga yang normal. Punya banyak anak yang kau cintai. Membalas karena kita kehilangan orang tua kita. Jadilah kakek-kakek yang normal. Serahkan saja para penjahat dan pekerjaan kotor padaku." Finn yang mendengar ucapan Ren barusan, tentu saja dia tidak sependapat dengan pemikiran Ren. Karena menurutnya, bisa bersama dengan Ren itu selalu membuatnya merasa bahagia. Finn sadar dulunya dia memang sering membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Tapi sejujurnya dia sangat bersyukur masih punya kakak seperti Ren. Jadi karena itulah, Finn sangat ingin bantu Ren dalam pertarungan ini. Terlebih lagi karena Ren adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa di dunia ini. Maka jika Ren membiarkan dirinya untuk membantunya, tentu saja Ren tidak harus menanggung semua bebannya sendiri. Di samping itu, Finn juga mengatakan dia tidak butuh jadi normal, karena dia sudah bahagia apa adanya sekarang. Dia mendapat banyak teman dan juga belajar. Walaupun kau tak mahir dalam sesuatu ataupun merasa takut, kuncinya adalah untuk saling membantu satu sama lain. Mendengar hal itu, sontak Ren pun kembali teringat dengan pembicaraannya bersama kepala sekolah sebelum dia menjadi Pisauner Suci. Yang mana jika Ren ingin membangun ulang masyarakat dari nol sebagai seorang Pisauner,
maka tindakannya itu mungkin saja akan membuat orang-orang terdekatnya berisiko dalam bahaya. Namun walau demikian, selama Ren bisa membangun dunia di mana adiknya bisa bahagia, maka sejak saat itu, Ren pun memang telah berencana untuk menjaga jarak dari Finn jika memang hanya itulah pilihan yang dia punya. Ren kemudian berkata kepada Finn, "Aku masih ingat saat kau dulu sering menangis kepadaku soal hal-hal sepele. Sekarang kau sudah tumbuh dewasa, Finn." Setelah mengatakan itu, Ren pun kembali bangkit untuk menghadapi Deli tidak peduli walaupun Finn sudah mencoba untuk menghentikannya. Sementara Finn yang menyadari bahwa kakaknya itu sedang berjalan menuju kematiannya dan dia sangat ingin membantu Ren. Saat itu dia pun hanya bisa memohon kepada dewa agar dirinya diberikan kekuatan. Di sini kita pun dapat melihat ada tongkat Finn yang tergeletak di antara posisi Ren dan Deli yang akan bertarung. Hingga di saat tombak Deli berhasil menghancurkan petisan Ren dan ujung tombaknya juga hampir mengenai kepala Ren. Tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan sebuah kekuatan besar yang muncul dari dalam tongkat Finn hingga langsung membatalkan serangan Deli. Melihat hal itu sontak telah membuat Ren dan Deli jadi bertanya-tanya sebenarnya apa itu tadi dan bagaimana bisa kekuatan Shinnya sangat gila. Hingga setelah mereka melihat ke arah Finn yang berhasil menghancurkan kurungan partisan Ren dengan kekuatan Shinnya yang meningkat secara drastis dan dia juga dapat memanggil tongkatnya dari jauh. Pada akhirnya mereka pun jadi tahu kalau kekuatan Shin tadi ternyata berasal dari Finn yang saat itu telah mendapat kekuatan garis 2 dari dewa, hingga dirinya juga bisa menggunakan mental second champ Butterfly Sanita Temi yang berbentuk seperti entitas kupu-kupu raksasa berkemampuan menyembuhkan. Butterfly Sanita Temi kemudian langsung berdiri di atas Ren untuk menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya. Sesaat Ren sempat dibuat kebingungan ketika melihat luka-luka di tubuhnya mulai sembuh berkat cahaya kupu-kupu yang mengelilinginya. Bahkan meskipun Deli juga tahu kalau itu adalah mantra penyembuh yang dapat membalikan tubuh Ren ke kondisi semula, bagi Deli, Ren masih tetap tidak bisa mengalahkannya yang lebih unggul dalam hal kekuatan. Namun ketika Deli baru saja melancarkan serangan Askalon yang berbentuk banyak tombak kepada Ren, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ren pun juga langsung melancarkan serangan partisannya ke arah Deli hingga membuat tubuhnya tertusuk oleh partisan itu. Deli bertanya-tanya bagaimana bisa hal ini terjadi, padahal sebelumnya dia sendiri sangat yakin kalau kekuatannya jauh lebih unggul dari Ren. Hingga ketika Deli melihat Finn yang berdiri di belakang Ren, sontak Deli pun langsung bisa menduga jangan-jangan Finn si muka bintik itulah yang telah memberikan kekuatan Shinnya kepada Ren. Ren kemudian berkata, "Aku harus membenarkan sesuatu. Tadi aku bilang aku akan membunuhmu, tapi sekarang yang kumaksud itu adalah kami." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.